Kini kita lihat bagaimana pelaksanaan sahur pertama di hari pertama bulan suci Ramadan di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ada teman kita, korespondensi Indonesia, ada Victor Pangaribuan. Saat ini ada di mana, Rian? Iya, ini Victor Pangaribuan. Saat ini saya harus lihat dulu. Sepertinya dia ada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kalau kita flashback tahun lalu, nasi kapau soalnya. Bau nasi kapau. Iya, tahun lalu juga sepertinya Victor bawa nasi kapau dari sana. Kali ini seperti apa nih, Victor, suasana warga menyambut sahur pertama di tempat Anda berada saat ini? Ya, selamat pagi Tiffany dan Rian, betul sekali ini hari pertama santap sahur dilakukan di bulan Ramadan 2017 begitu, dan saat ini betul sekali saya berada di pusat kawasan kuliner nasi kapau di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat begitu. Kalau Anda melihat kawasan ini memang baru saja direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta begitu. Kalau dulu lokasi ini memang dikenal cukup kumuh karena terlalu padat begitu. Ini sudah direnovasi, sudah direvitalisasi selama 2 bulan dan sudah diresmikan kembali oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat pada Senin kemarin, Rian dan Tiffany, tepatnya di tanggal 22 Mei 2017. Kalau Anda melihat di sini suasananya, dekorasinya didominasi oleh warna merah dan lebih tertata rapi begitu, karena memang Pemprov DKI Jakarta menggaet Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan DKI Jakarta ini untuk menjadikan kawasan ini sebagai ikon yang memang tak akan tergantikan di bulan Ramadan, karena memang kawasan ini sering dikunjungi, ramai dikunjungi oleh pelanggannya terutama di bulan Ramadan karena ada perubahan rotasi waktu buka dan operasionalnya. Kalau Anda melihat suasana makan sahur di hari pertama Ramadan ini, saya melihat di sini ada satu keluarga yang sedang santap sahur. Ini baru saja selesai melakukan santap sahur. Ada Mbak Aisyah di sini. Selamat pagi Mbak Aisyah. Iya, pagi. Pagi ini bersama keluarga makan sahur ya? Iya. Kenapa nih di hari pertama bulan Ramadan ini santap sahurnya dilakukan di luar dan makan di Nasi Kapau Keramat Raya Jakarta Pusat? Ya, karena di sini makanan Padang, kita kangen sama makanan kampung. Dan kebetulan emang di sini makanannya enak. Rasanya seperti apa kalau dibandingkan dengan nasi Padang biasa, nasi kapau ini? Lebih enak sih, lebih mantep. Rasanya juga lebih berasa karena memang beda rasanya. Satu lagi Mbak Aisyah, ini kan setelah direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tempatnya sekarang sudah berubah, ada wajah baru. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pelanggan? Enak sih di sini, tambah lebih tertata lagi, lebih nyaman, enak tempatnya. Baik, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan santap sahurnya bersama keluarga. Terima kasih banyak. Nah, itu salah satu tanggapan dari pelanggan bagaimana kondisi kawasan ini setelah direvitalisasi. Begitu. Saya ingin memberikan informasi kepada Anda, Tiffany dan Rian. Mungkin pemirsa juga penasaran apa sih bedanya nasi kapau dengan nasi Padang biasa begitu. Ini terletak dari segi nama. Dari namanya saja, nasi kapau ini berasal dari Nagari Kapau, satu kawasan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat begitu. Dan kemudian dari segi lauknya saja sudah berbeda. Saya akan memperlihatkan di sini ada lauk pauk yang sudah dijajakan oleh penjual di kawasan ini. Yang paling menjadi ikon untuk nasi kapau adalah tambusu. Tambusu itu yang ini, Rian, Tiffany, ini adalah usus sapi yang kemudian diisi dengan campuran telur, tahu, dan juga bumbu rempah dengan kuah santan yang begitu menggugah selera. Selain itu ada pula menu lainnya, lauk yang sering kali dijadikan sebagai menu atau lauk khas nasi kapau adalah di sini ada rendang itik begitu yang jarang ditemukan di restoran nasi Padang biasa. Kemudian juga ada itik lado mudo, ini adalah itik balado. Ini rasanya pasti pedas, penggemar rasa pedas bisa menikmati makanan ini. Dan yang unik lagi adalah kalau biasanya di restoran nasi Padang biasa hanya ada rendang daging sapi, di sini ada rendang daging ayam yang bisa menjadi pilihan. Tiffany dan Rian, memang saya sudah ada di sini sejak pukul 1 dini hari tadi dan tempat ini ramai sekali dikunjungi warga. Karena hari pertama memang belum terlalu ramai, begitu ini dikarenakan masih banyak sebagian besar masyarakat di Jakarta terutama yang memilih bersantap sahur di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka, masak, kemudian makan bersama dengan keluarga. Saya ingin bertanya kepada salah satu pedagang tentang berapa sih harga makanan nasi kapau di kawasan ini. Di sini sudah ada penjual nasi kapau, ada Bapak Solihin bersama saya. Bapak boleh ke sebelah sini. Selamat pagi Bapak. Pak Solihin, untuk porsi nasi kapau sendiri berapa rupiah dari yang termurah sampai yang termahal? Ya, yang rata-rata itu ya udah harga 22.000. 22.000 itu lauknya dengan? Ayam, ada rendang, ada tambusu, ada babat. Yang paling mahal itu apa lauknya Pak? Yang paling mahal ya antara kepala kakap, antara kakap
Berapa itu? 50.000. Rp50.000. Nah, Pak, ini kan biasanya menjelang Ramadan pasti sebagai penjual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di bulan Ramadan dibandingkan hari biasa. Kalau kita, karena ini hari pertama bulan Ramadan, mungkin Bapak belum bisa menghitung begitu ada peningkatan omset penjualan. Kira-kira dibandingkan dengan tahun kemarin saja di bulan Ramadan, berapa omset penjualan yang Bapak alami peningkatannya dibandingkan dengan bulan-bulan biasa? Ya, misalnya hari biasa, misalnya 50%, kalau bulan puasa sampai 80% bisa. 80% meningkat, laris manis ya Pak ya. Satu lagi Pak, ini sudah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, begitu. Apa tanggapan Bapak sebagai penjual? Ya, saya sebagai penjualnya ya banyak terima kasih karena ini rapi iya, karena semuanya dikasih, ada lampu, ada air gitu udah dikasih. Karena sekarang kalau misalnya banjir gitu air nggak naik gitu. Lebih bersih, lebih rapi? Lebih bersih, lebih rapi sekarang gitu. Kalau di hari pertama dibandingkan dengan tahun kemarin, ini sepertinya lebih banyak pelanggan yang datang ke sini. Ya, alhamdulillah sekarang agak ada ketingkatan juga biarpun malam sahur pertama gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Solihin. Selamat berjualan kembali. Semoga laris manis. Tiffany dan Rian, memang kawasan ini direvitalisasi oleh pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta dan menghabiskan dana sekitar 1 miliar rupiah begitu. Ini 2 bulan direvitalisasi, beginilah hasilnya, lebih rapi. Saya juga tahun kemarin sempat menyambangi kawasan ini cukup kumuh, tapi sekarang sudah lebih rapi dan lebih nyaman begitu. Perlu diketahui juga bahwa operasional kawasan kuliner nasi kapau selama bulan Ramadan di sini berbeda dengan hari biasa. Kalau hari biasa biasanya buka mulai pukul 12 siang, kemudian tutup pukul 2 pagi. Nah, untuk bulan Ramadan khusus nasi kapau ini buka setiap pukul 2 siang sampai pukul sekitar 4 subuh begitu setelah imsak, di mana pada pukul 2 siang sampai pukul 5 sore ini khusus untuk melayani penjual pelanggan untuk membawa pulang makanannya begitu. Jadi pastikan setiap Anda yang ingin bersantap nasi kapau untuk makan sahur dan juga berbuka puasa, sesuaikan dengan waktu operasional kawasan kuliner nasi kapau di Keramat Raya, Jakarta Pusat ini. Tiffany, Rian. Oke, yang tidak hanya harus Anda pastikan adalah bukan jam bukanya saja atau jam operasionalnya saja, Victor ya. Alangkah lebih baiknya kalau Anda tidak hanya menceritakan atau memperlihatkan, tapi Anda bawa juga untuk kami dan juga penghuni-penghuni kantor lainnya. Tapi saya takutnya Victor ini jangan sampai ninggalin nomor kontaknya di sana. Direkrut jadi marketing manager Pak Solihin tadi. Duta Nasi Kapau. Terima kasih Victor Pangaribuan melaporkan langsung dari kawasan Senen, Jakarta.